Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat dan berkesempatan untuk dapat hadir dalam majelis ini, majelis thalabul ilmi, majelis untuk menggali ilmu dari kita semuanya yang diselenggarakan oleh Yasin. Maka untuk yang pertama yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Habib Abdul Halim Maulakera dan adik-adik semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sudah pada waktunya untuk kita memulakan silaturahim pengajian pada hari ini, dan ini poinnya langsung nanti yang langsung dibimbing oleh guru kita, dan keduanya nanti ada tanya jawab dan mohon perhatiannya. Sebelum silaturahim pada hari ini, mari kita awali dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebenarnya waktu dan kesempatan kami berikan pada Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wakino, Ketua Yayasan Salam Abadi Indonesia, dan yang kami hormati, kami muliakan segenap kepengurusan Yasin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi hal itu tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya dan adik-adik sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengawali daripada belajar tentang fikih ibadah. Kita akan mengawali belajar fikih ibadah, dan sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang pentingnya daripada ilmu, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam salah satu nasihat-nasihat beliau adalah beliau mengatakan satu kebodohan ketika seseorang menangkap hewan buruannya kemudian tidak diikat. Merupakan satu kebodohan ketika seseorang menangkap hewan buruan kemudian tidak diikat. Itu sebagaimana seseorang yang mencari ilmu, seseorang yang mencari ilmu, dia mendapatkan ilmu tapi tidak dicatat. Mahufidho farro wa makutibakor. Sesuatu yang dihafal akan hilang, tapi sesuatu yang dicatat tidak akan hilang, akan menetap. Jadi sebelum kita mulai, kita juga ingin mengingatkan kepada adik-adik, ada catatan khusus. Catatan khusus ini adalah catatan, kita kasih nama ya, pelajaran fikih atau dars fikih. Ini suatu hari kita di luar majelis ini mungkin bisa mengingat-ingat, jika diperlukan kita melihat lagi catatan-catatan kita, dan semua apa yang kita tulis, tinta yang kita gunakan untuk menulis di lembaran-lembaran kertas itu, ini akan seperti darahnya seorang syuhada, darahnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid, kelak akan diperhitungkan di akhirat. Tetesan darah orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan bernilai amal. Dan tintanya orang pencari ilmu, tintanya seorang pencari ilmu itu pun akan ditimbang, akan menjadi timbangan amal sebagaimana darahnya
orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini karena adik-adik sekalian sekarang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua yang ingin saya sampaikan adalah nasihat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan seseorang yang tidak merasakan atau seseorang yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu, maka dia akan, atau seseorang yang tidak merasakan kesusahan, kesulitan dalam mencari ilmu, tidak bersabar dalam mencari ilmu, maka ia akan merasakan kepahitan, kebodohan di usia tuanya. Sekarang adik-adik sabar ya nih, cari ilmu sabar, harus datang ke tempat ini, harus duduk mendengarkan, itu merupakan satu kesabaran. Tapi kelak ketika kita sudah mengetahui ilmu ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang tidak mau sabar di usia mudanya untuk mencari ilmu, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan di usia tua. Bodoh itu pahit, ya, bodoh itu menyakitkan, bodoh itu tidak menyenangkan. Ya, ketika kita usianya sudah tua kelak, misal mau mengerjakan sholat tidak tahu cara sholat, mau wudhu, cara tahu wudhu hanya sekedar saja, tidak tahu cara wudhu yang benar. Mau belajar lagi sudah tidak memungkinkan. Ini pahitnya. Dilihat sama orang juga tidak. Dilihat orang melihat orang yang bodoh akan melihat dengan pandangan yang meremehkan. Orang yang dilihat dengan pandangan yang seperti itu adalah akan merasakan ketidaknyamanan, akan merasakan sesuatu yang tidak enak ini di perasaannya. Ini pahit banget. Kebodohan itu pahit. Makanya selalu kita ingatkan pentingnya daripada mencari ilmu. Jelas yang pertama adalah kita niatnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ingin menghilangkan kebodohan karena untuk mengikuti petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mungkin kita mengikuti petunjuk beliau. Kalau kita tidak bisa mengikuti petunjuk beliau, berarti kehidupan kita tidak berada di jalan yang lurus. Kita mengetahui jalan yang lurus, jalan yang tepat itu kalau kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa mengikuti beliau. Kalau kita tidak mengikuti beliau, berarti kita tidak berada di jalannya beliau. Kalau kita tidak berada di jalannya beliau, berarti kita dalam keadaan yang tersesat. Kita tidak tahu arah. Kalau orang yang tidak tahu arah kelak di akhirat, maka dia tidak akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan kita mencari ilmu, tujuannya mulia ya. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, pada kesempatan hari ini pembahasan kita masih tentang seputar thaharah dan permasalahan dalam mungkin saya catat supaya ada poin-poin yang perlu adik-adik ketahui. Kita pembahasan kita itu bagaimana yang pernah saya singgung dalam masalah thaharah itu pertama, pada pertemuan sebelumnya kita bahas thaharah itu ada bentuknya, ada 4. Pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga adalah tayamum, yang keempat
menghilangkan najis, berarti ada 5 ya, menghilangkan najis. Yang kelima adalah apa namanya? Ada 4 ini. Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Ini adalah bentuk toharoh. Sementara medianya air, debu, batu istinja, dan alat untuk menyamak kulit. Yang ingin kita pelajari sekarang adalah masalah wudu dulu. Masalah media toharoh mungkin akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Tapi yang ingin kita pelajari adalah masalah wudu. Wudu ini punya banyak pembahasan. Yang pertama adalah tentang fardunya wudu. Fardunya wudu. Yang kedua adalah tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat sahnya. Syarat-syarat sah wudu. Yang ketiga, ini masalah sunnah-sunnahnya wudu. Yang keempat adalah perkara yang dimakruhkan. Saat wudu. Dan yang kelima, perkara yang membatalkan wudu. Yang keenam, ini perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil. Bagi yang orang yang dalam keadaan hadas kecil, dalam keadaan yang ketujuh adalah keadaan-keadaan yang disunahkan wudu. Banyak pembahasannya ya. Ada 7 pembahasan dalam masalah wudu ini. Ada 7 pembahasan. Ada fardu-fardunya wudu, syarat-syarat sahnya wudu. Yang ketiga berkaitan dengan sunnahnya wudu. Yang keempat adalah perkara yang dimakruhkan saat kita wudu. Yang kelima, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang keenam, perkara-perkara yang diharamkan saat kita dalam keadaan hadas kecil. Sementara yang ketujuh adalah keadaan-keadaan yang kita disunahkan untuk wudu. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak semua kita akan membahas ini karena waktunya mungkin tidak cukup. Mungkin pembahasannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang nomor 1 ini dan nomor 3 ya. Nomor 2 nanti kalau ada waktu insya Allah kita bahas hari ini, kalau tidak kita bahas di pertemuan berikutnya. Pertama, fardunya wudu nanti kita sampaikan dan mungkin kita praktekkan cara wudu yang benar seperti apa. Fardunya wudu itu ada 6. Semuanya tahu apa enggak? Fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Sampai siku. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang keempat mengusap sebagian
Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam adalah berurutan. Berurutan. Yang pertama berarti fardunya wudhu. Pertama kita mengetahui fardunya wudhu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan saat kita wudhu. Sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan saat wudhu. Andai kata salah satu ini tidak kita kerjakan, maka wudhu kita tidak sah. Ini yang wajib. Artinya kalau kita melaksanakan 6 ini tanpa melaksanakan hal yang lain, wudhu kita sah. Ya, wudhu kita sah. Karena ini adalah merupakan inti daripada wudhu. Kalau tidak ada salah satunya berarti pekerjaan kita tidak dinamakan wudhu. Berarti wudhu harus mencakup 6 perkara ini, 6 pekerjaan ini. Terus di sini sebelum kita masuk ke dalam atau nanti, pertama fardu yang pertama adalah niat. Niat itu sesuatu yang ada dalam hati. Niat adalah pekerjaan hati. Kapan kita niat wudhu? Pertama, niat adalah pekerjaan hati. Kapan waktunya kita wudhu? Kapan waktunya kita niat wudhu? Niat wudhu dilakukan saat kita membasuh muka. Saat kita membasuh muka, saat itu kita niat wudhu. Berarti kalau kita waktu melaksanakan membasuh tangan, kita waktu melakukan sunnah semisal, di antara sunnah wudhu adalah membasuh tangan, ya, nanti akan kita sampaikan. Kalau kita niatnya wudhu saat membasuh tangan, berarti wudhu kita tidak sah. Karena waktu niat wudhu itu saat kita membasuh muka. Ini saat kita ambil air, basuh muka, di situ kita niatnya di mana? Dalam hati. Bagaimana cara niatnya? Cara niat itu boleh saya niat wudhu. Dalam hati kita mengucapkan, ini hati kita ini, dalam hati kita menghadirkan saya niat wudhu. Kalau tidak pakai bahasa Arab, tidak, niat itu tidak punya bahasa. Niat itu adalah kita menghadirkan apa yang akan kita kerjakan supaya berbeda dengan orang-orang yang dalam keadaan lupa. Contoh sekarang orang iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Duduk di masjid itu bisa bernilai iktikaf. Kapan? Kalau kita kapan seseorang berdiam diri di masjid itu dinilai orang yang iktikaf? Kalau dia niat saat masuk di masjid, duduk di masjid, saya niat iktikaf. Ada orang gila ada di dalam masjid, beda apa enggak sama orang yang waras ada di masjid? Beda. Yang membedakan apa? Niat. Ini pentingnya niat, karena niat tidak ada bahasanya. Niat adalah seseorang menghadirkan sesuatu yang apa yang akan dia kerjakan, itu namanya niat. Terus bagaimana kalau kita mengucapkan niat sebelum membasuh muka atau saat membasuh tangan, niat seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah dasar ini biasanya kan hafalan niatnya. Nawaitul wudu'a li rafil hadatil asfari lillahi ta'ala. Itu bagaimana? Itu sunnah. Itu bukan niat. Itu namanya mengucapkan niat. Mengucapkan niat, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, walaupun sebagian ada yang mengatakan tidak sunnah, tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengucapkan niat hukumnya sunnah. Sebagaimana orang sholat, sholli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, sebelum takbiratul ihram, itu bukan niat, itu adalah ucapan niat. Kapan niat sholat? Saat takbiratul ihram. Saat lisan kita Allahu Akbar, dalam hati kita saya niat sholat zuhur.
saya niat sholat fardu duhur. Ini dalam masalah wudhu juga demikian. Niatnya wudhu kapan? Saat pertama kali membasuh muka. Ada yang sudah tahu sebelumnya? Sudah? Saat membasuh muka, saat itu kita menghadirkan niat. Niatnya apa? Boleh dengan niat dalam hati, saya niat wudhu, itu sudah cukup. Atau boleh saya niat menghilangkan hadas kecil. Saat membasuh muka saya niat menghilangkan hadas kecil dalam hati. Itu adalah hakikatnya niat seperti itu. Karena niat adalah bahasa pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Bahkan kalau orang mengucapkan lisannya dengan bahasa Arab, dia tidak paham apa yang diucapkan, maka dia berarti belum melakukan niat. Karena niat itu adalah menghadirkan pekerjaan yang akan ia lakukan, menghadirkan ibadah yang akan ia kerjakan. Itu adalah hakikat daripada niat. Jadi niat itu penting sekali. Ya, tanpa niat wudhu kita tidak sah. Di saat kita tadi, kapan waktu niat? Saat membasuh muka. Saat pertama kali membasuh muka, saat itu kita niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Nah ini dalam fardunya wudhu ada membasuh, ada mengusap. Kalau membasuh artinya apa? Artinya harus ada air yang mengalir. Tidak cukup hanya kita membasahi anggota wudhu kita. Membasuh muka berarti kita harus mengalirkan air di muka kita. Ada air yang mengalir di muka kita. Kalau kita semisal membasahi tangan terus menempelkan di muka kita basah, ini belum dikatakan membasuh. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada istilah ghuslul wajhaini atau ghuslul wajhi, membasuh muka. Membasuh muka di dalam Al-Qur'an juga disebutkan dengan membasuh. Faktasilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Jika kalian menghendaki untuk mengerjakan sholat, faktasilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian. Kata basuh berarti harus ada air yang mengalir ya. Tidak cukup kita membasahi tangan kemudian membasahi muka kita, itu belum dikatakan membasuh. Kita membasuh muka. Membasuh muka adalah bagian muka ini batas dari atas ke bawah adalah tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Di mana umumnya rambut tumbuhnya di sini, ini di atas dahi. Ini berarti batas atas ya. Batas bawah adalah dagu kita. Dagu adalah ini tulang. Kalau kita pegang, ini ada tulang tempat tumbuhnya gigi kita, di gigi bawah kita ini adalah dagu. Berarti bagian atas dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu kita. Itu dari atas sampai bawah. Kalau dari samping, dari telinga kanan ke telinga kiri, ini batas samping muka. Berarti ini semua harus wajib untuk dibasuh dan wajib melebihkan sedikit. Ya, dalam kaidah fikihnya, mala yatimu bihil wajib wa huwal wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna wajib, maka hukumnya wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna wajib, maka hukumnya wajib. Seperti sekarang muka seperti ini ya, misal bulat seperti ini. Ini tempat tumbuhnya rambut, ini dagu. Kuping sebelah kanan, kuping sebelah kiri. Batasnya ini, tapi saat membasuh muka kita harus sedikit melebihkan. Berarti ada sedikit rambut yang terbasuh saat kita membasuh muka kita. Ada sedikit rambut. Kalau kita ngepres, yang wajib dibasuh kan muka dong, itu segini dong. Ini tidak sah. Membasuh mukanya belum sempurna. Makanya harus dilebihkan sedikit. Dilebihkan sedikit supaya basuhan muka kita itu sempurna. Nanti kita praktekkan ya cara membasuh muka. Dari atas, tadi dari atas adalah tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Jadi umumnya kalau misal orangnya botak misal, ya tidak harus dari tempat tumbuhnya rambutnya dia ya. Tapi tempat tumbuhnya umumnya manusia, umumnya manusia di mana? Di atas dahi ini. Makanya dia basuhnya di atas dahi ini meskipun tempat tumbuh rambutnya dia di belakang sini. Ini yang bagian atas ini tidak wajib dibasuh bagi orang yang
kotak. Kemudian dalam membasuh muka juga harus rata. Artinya bagian muka ini semuanya harus terkena air. Alis kita ini harus terkena air. Bagian dalamnya juga ya. Alis bagi orang yang memiliki kumis ini, kumisnya juga harus terbasuh rata hingga bagian dalam rambut dan kulit harus terkena air. Rambut dan kulit harus terkena air. Dan juga harus diperhatikan saat kita membasuh muka adalah bagian ujung mata. Baik ujung mata yang dekat dengan hidung kita atau ujung mata yang di dekat dengan telinga kita. Ujung mata luar ataupun ujung mata dalam ini harus kita perhatikan. Terus bagian bawah hidung ini kadang terlipat ya. Takutnya saat membasuh muka tidak terkena. Paham ya? Jadi kalau basuh muka nanti kita juga akan jelaskan dalam sunah-sunah basuh. Basuh muka kita ambil air dari atas ke bawah sambil membasuh sambil niat. Saya niat wudhu dalam hati. Saya niat wudhu atau saya niat wudhu untuk menghilangkan hadat kecil. Ataupun kalau semisal kita cuma mengucapkan saya niat wudhu sudah sah. Atau saya niat wudhu untuk diperbolehkan menjalankan sholat juga boleh. Tapi paling singkat saya niat wudhu. Ambil air, basuhkan ke muka, terus turun ke bawah. Lihat tangan kita dari atas ini berarti semuanya terkena. Pada staf tubuhnya rambut, tapi kita basuhnya dari atas sedikit, dilebihkan sedikit supaya kita dapat kesunahan ini. Supaya basuhan kita yakin sempurna. Dilebihkan sedikit, terus kita turun ke bawah. Tangan kita juga yang sebelah tangan sini keluar ke telinga, terus turun ke bawah. Lah ini tangannya ya meratakan di mata kita supaya airnya kena semua, terus turun. Berarti sudah sekali basuhan. Andai kata dengan sekali basuhan ini muka kita sudah sempurna, terbasuh sempurna, cukup. Karena mengulangi 3 kali hukumnya sunnah, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Tadi yang wajib seperti tadi ya, muka harus terbasuh secara sempurna. Alisnya ini juga harus terbasuh. Rambut dan bagian dalamnya harus terkena air. Untuk masalah jenggot, dilihat kalau jenggotnya tipis, itu juga harus terkena air semuanya, bagian rambut dan bagian dalamnya. Soalnya orang yang jenggotnya tebal adalah orang yang memiliki jenggot dan bagian kulit dalamnya tidak terlihat oleh orang yang ada di depannya. Oleh orang yang duduk di depannya, ini tidak terlihat bagian dalamnya. Kalau masih terlihat bagian kulit dalamnya, berarti tergolong jenggot yang tipis, harus dibasuh. Rambut, jenggot, dan bagian dalamnya harus terkena air semuanya. Begitu juga kumis, semua rambut yang kumis dan juga bagian dalamnya harus terkena air. Kalau kita ini, alis ini harus terkena air, rambut dan bagian dalamnya. Ini masalah membasuh muka. Kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Kedua tangan berarti dari ujung kuku sampai siku. Ini pun tadi seperti tadi, dalam masalah membasuh tangan berarti harus ada air yang mengalir di tangan. Semua yang ada di tangan kita, kulit dan rambut, misal tangannya berambut, semuanya harus terkena air. Dan tadi harus dilebihkan sedikit, tidak boleh lepas sikut ya. Harus lebihkan sedikit, karena ma la yatimu bihil wajib wa huwal wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna wajib, hukumnya adalah wajib. Karena kalau kita tidak membasuh melebihi basuhan sikut, maka basuhan sikut kita dikhawatirkan tidak sempurna. Dari ujung kuku sampai sikut harus terbasuh, kuku juga harus terbasuh. Dan ini
termasuk salah satu nanti yang akan kita jelaskan pada syarat sahnya wudu pada pertemuan berikutnya insya Allah. Kuku ini harus terbasuh air. Berarti kalau ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kuku kita, maka wudu kita tidak sah. Semisal perempuan yang pakai cat kuku. Ini cat kuku salah satu yang menghalangi air, yang menghalangi air. Ini kalau seorang punya cat kuku maka tidak sah wudu. Atau tangannya ada kotorannya, kukunya ada kotoran yang menghalangi air sampai di ujung jari ini juga bisa menghalangi sampainya air. Insya Allah akan kita jelaskan nanti pada masalah syarat-syarat sahnya wudu. Jelas kita membasuh kedua tangan sampai siku, di jari ujung kuku sampai siku dilebihkan sedikit, nanti kita praktekkan wudunya. Terus yang keempat, fardu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini cukup dengan mengusap bagian ujungnya saja. Beda ya tadi, ada membasuh, ada mengusap. Kalau mengusap balik cukup hanya dengan membasahi. Kalau membasuh harus ada air yang mengalir. Berarti fardu yang keempat mengusap. Mengusap berarti cukup kita membasahi bagian kepala kita, meskipun sedikit ya, meskipun hanya ujung rambut ini saja yang kita basahi sudah dianggap cukup. Bahkan kalau kita hanya membasahi satu rambut semisal yang ada di bagian kepala ini sudah dianggap cukup. Sunahnya nanti akan kita jelaskan. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Ini sampai mata kaki. Sampai mata kaki nanti sampai ngapa terjawabnya polok. Sampai polok. Sampai mata kaki. Kita tahu semuanya mata kaki itu yang wajib kita basuh. Ya. Juga kuku kaki sampai mata kaki, dan juga sela-sela kaki ini juga harus diperhatikan. Karena kalau kita basuh kaki kadang kurang memperhatikan sela-sela kaki, bisa jadi bagian sela-sela kaki ini tidak terbasuh. Saat membasuh kaki juga harus diperhatikan sela-selanya. Yang keenam adalah berurutan maksudnya saat mengerjakan wudu ini harus urut. Basuh muka lebih dahulu, basuh tangan, mengusap bagian kepala, kemudian membasuh kaki. Kalau misal membasuh tangan dulu baru basuh muka, berarti tidak sah karena tidak berurutan. Ini masalah yang berkaitan dengan masalah fardunya wudu. Yang kedua masalah sunahnya.